Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa menikmati hadiratnya pada pagi hari ini. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menenangkan hati, untuk mengambil sikap saat teduh di dalam beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sangat luar biasa untuk kehidupan kita.
selayaknya dan tidak sepantasnya ya Tuhan untuk menghadap kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Tetapi oleh karena kemurahan-Mu dan anugerah-Mu ya Tuhan, yang terus tercurah dalam kehidupan kami, yang terus Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami bisa merasakan akan sukacita yang berasal dari Tuhan pada saat ini. Maka dari itu ya Tuhan, kami membawa hidup kami membawa jiwa raga kami ya Tuhan untuk terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami terus menyembah Tuhan dan merenungkan firman Tuhan untuk tetap menginspirasi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan tangan karena pujian kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Nama Tuhan terus kita muliakan, karena kuasanya selalu ada dalam kehidupan kita. Mari kita puji Tuhan, namanya Tuhanku, menara yang hebat.
terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, yang terus memimpin kehidupan kita, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Maka dari itu saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengakui iman Rasul kita di hadapan Tuhan dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus yang persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat kasih Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dilawat oleh firman Tuhan. Maka dari itu mari kita memuji Tuhan. Hanyalah Tuhan harapan kita. Kita berada saat ini oleh karena kekuatan Tuhan yang terus menopang kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan. Kaulah harapan, bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatan.
Terima kasih Bapa atas segala kesempatan yang Kau beri dalam hidup kami sampai saat ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk bersekutu bersama, memuji memuliakan nama-Mu, dan juga kami akan merenungkan akan firman-Mu yang terus menopang hidup kami. Roh Kudus mengurapi kami sehingga kami boleh mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan atas kasih setianya yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Sampai saat ini Dia masih menopang hidup kita dalam setiap langkah demi langkah kita. Mari kita bersama-sama pagi hari ini belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terpilih dalam kitab Daniel. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Daniel pasal yang pertama, pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya bagi kita di bawah perikop di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah di dalam tamannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewannya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewannya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku, raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu, berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu. Lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat.
Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca, mendengar, bahkan merenungkan, dan terlebih lagi yang mengaplikasikannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di minggu ke-32 dalam tahun ini, hari ke-9 dalam bulan Agustus, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu larut tapi tidak hanyut. Sekali lagi, larut tapi tidak hanyut. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada satu permainan tradisional yang mungkin pernah kita lewati, atau mungkin pernah kita lihat anak-anak mempermainkannya. Nama permainan itu adalah galasin, atau dalam bahasa Jawa, gobak sodor. Galasin adalah permainan yang dilakukan 2 kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Ada kelompok yang bertugas untuk menghadang lawan, dan kelompok lain berusaha untuk melewatinya. Permainan ini membutuhkan kecepatan lari yang sangat kencang untuk memperoleh satu kemenangan. Selain itu, para pemain harus gesit dalam mengambil strategi untuk memenangkan permainan itu. Kalau tidak, mereka akan ditangkap oleh kelompok yang sedang berjaga. Permainan ini sangat unik. Dalam setiap kelompok harus benar-benar waspada, harus benar-benar berhati-hati untuk mempertahankan kelompoknya. Nah, di dalam permainan ini kita dapat belajar bagaimana arti kebersamaan dan kekompakan dalam sebuah tim. Kita juga belajar bahwa tidak mudah menyerah, apalagi putus asa. Ada pengendalian diri. Dan yang lebih utama adalah tetap fokus pada apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gambaran permainan ini menghantar kita dalam pembacaan kita hari ini. Kita belajar dari seorang tokoh yang bukan kaleng-kalengan. Seorang tokoh yang bukan kaleng-kalengan bersama teman-temannya. Siapakah dia? Dia adalah Daniel, yang pada akhirnya nama mereka diubah dalam bahasa orang Kasdi. Daniel namanya diubah menjadi Belsatsar, Hananya diubah menjadi Sadrak, Misael diubah ke namanya menjadi Mesak, dan Azaria namanya diubahkan menjadi Abednego. Mereka ini adalah orang Israel dari kerajaan Yehuda, Israel bagian selatan, yang kemudian bekerja di Babel pada abadnya yang 6 sebelum Masehi. Karena pada saat itu Israel terbagi menjadi 2, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan.
pada pembuangan Israel Utara di Asyur, maka didapati bahwa Israel Selatan masih melakukan dosa yang sama seperti yang dilakukan Israel Utara. Sehingga pada akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel Selatan dan dibuang kepada sebuah negeri, yaitu negeri Babel. Mereka bertiga bersama Daniel dibawa ke Babel karena perintah seorang raja, yaitu Nebukadnezar. Bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap, untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan juga bahasa orang Kasdi. Kalau kita melihat bahwa persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh raja kepada Aspenas ketika memilih orang-orang dari Israel untuk menjadi pengerjanya di istananya, maka keempat orang ini bisa dikatakan orang-orang yang berpengaruh di Israel Selatan, sehingga mereka juga terpilih menjadi pengerja Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Daniel mereka selalu disebutkan bersama-sama, tidak dipisahkan, selama di istana Raja Nebukadnezar. Mereka bersama Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum oleh raja tersebut. Maka dimintalah mereka kepada pemimpin pegawai istana itu supaya mereka tidak usah menajiskan dirinya. Mengapa mereka meminta kepada pemimpin pegawai istana untuk tidak menajiskan diri mereka? Toh kalau kita berpikir bahwa makanan dan minuman raja pasti makanan-makanan yang enak, yang bergizi, makanan-makanan yang kelas atas, makanan-makanan yang mungkin ada di hotel berbintang 5 atau berbintang berapa seperti itu. Tetapi Daniel bersama teman-temannya, mereka berketetapan untuk tidak memakan dan meminum. Mengapa? Karena makanan dan minuman raja pada saat itu dianggap sebagai sesuatu yang najis, yang berhubungan dengan darah. Kalau kita melihat kata najis dalam bahasa Ibrani, bahasa asli, yaitu gaal, yang berarti berhubungan dengan darah atau persembahan yang najis. Oleh karena persembahan yang najis, maka Daniel dan teman-temannya mereka berketetapan untuk tidak makan dan minum dari makanan dan minuman yang diberikan raja kepada mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, namun apa kata pemimpin pegawai istana? Wah, aku takut kalau suatu saat kalian berhadapan dengan raja, maka kalian didapati kurang sehat. Tetapi apa yang dikatakan kepada pegawai pemimpin, kepada pemimpin pegawai istana? Yaitu mereka berkata bahwa setelah 10 hari maka adakanlah uji coba pada kami. Apakah kami kurang sehat? Atau kami lebih sehat daripada orang-orang muda yang lainnya? Maka diturutilah permintaan dari Daniel dan teman-temannya. Mereka diberikan sayur dan air untuk dimakan dan diminum. Sedangkan pemuda-pemuda yang lain, mereka diberi makanan dan minuman raja untuk disantap. Maka sesudah mereka dibandingkan perawakan,
mereka dengan perawakan orang-orang muda yang makan makanan dan minuman santapan raja, maka mereka didapati 10 kali lipat lebih cerdas, lebih kuat, lebih sehat daripada orang-orang muda lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sifat dan sikap dari tokoh Daniel bersama teman-temannya dalam kisah yang sudah tertulis, yang sudah kita baca dalam Daniel pasal yang 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-21 ini merupakan sesuatu yang patut kita tiru, yang patut kita teladani bersama dalam kehidupan kita sekarang ini. Ketika kita berada dalam satu lingkungan yang begitu menggiurkan dengan tawaran-tawarannya yang begitu heboh, begitu luar biasa, begitu wow, maka kita harus memilih apa yang terbaik dalam hidup kita. Apakah kita ikut berpengaruh dalam pengaruh-pengaruhnya, atau kita berani mengambil tindakan untuk berani tampil beda. Kita berketetapan dalam hati kita melakukan apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karakter dari tokoh Daniel ini mengilhami kita untuk lebih mengandalkan Tuhan daripada menyembah akan hal-hal lain yang lebih menggiurkan, yang muncul dengan berbagai bentuk dan rupa. Hal-hal yang semakin mengglobal inilah yang seringkali membuat kita melupakan Tuhan. Ketika kita menemukan sesuatu hal yang begitu mempengaruhi hidup kita dan kita terjun di dalamnya, maka percayalah, disitulah kita melupakan Tuhan. Kita terhasut oleh tawaran-tawarannya yang begitu menggiurkan dan menarik. Oleh karena itu, karakter dari tokoh Daniel yang sudah kita baca hari ini patut kita teladani dalam hidup kita. Daniel sendiri digambarkan sebagai orang Kristen yang taat dan setia kepada Allah, dan ia tidak mau untuk menyembah ilah-ilah yang lain. Hal tersebut membuat dia selalu diberkati oleh Allah dan terbebas dari berbagai bahaya yang ada pada saat itu. Daniel tahu apa yang harus dia lakukan, dan ia tahu apa yang seharusnya ia lakukan, karena ia memiliki karakter yang terbentuk baik atas ketaatannya kepada Allah. Betapa taatnya Daniel kepada Allah, sehingga pengaruh-pengaruh yang ada pada saat itu yang begitu menarik dan menggiurkan, namun Daniel dan bersama teman-temannya tidak pernah terpengaruh olehnya. Karakter dari Daniel ini mencerminkan kepercayaan orang Kristen yang sesungguhnya terhadap Allah. Namun sangat disayangkan dalam hidup kita setiap hari, karena pada masa sekarang ini banyak sekali orang Kristen yang sudah melupakan Tuhan dan menyembah ilah-ilah lain. Contoh konkretnya adalah dunia modern yang semakin mengglobal, seperti kemajuan teknologi, narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya. Kita kembali kepada tema kita, yaitu larut tapi tidak hanyut. Larut tapi tidak hanyut. Ketika Daniel bersama teman-temannya berada dalam orang-orang Kasdim, berada di Babel, maka ada hal yang luar biasa yang mungkin akan mempengaruhi kehidupan mereka. Tetapi ketika kita melihat bahwa mereka tidak terpengaruh sedikit pun, mereka berketetapan melakukan apa yang Tuhan mau. Mereka mengandalkan Tuhan sehingga tidak mudah terpengaruh. Dan apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, semuanya berhasil. Kita melihat apa kunci keberhasilan mereka. Apa kunci keberhasilan mereka sehingga mereka tidak terlarut dalam pengaruh-pengaruh yang ada di Babel saat itu.
Yang pertama adalah mereka mempunyai iman. Dalam hidupnya telah terbukti bahwa Daniel dan teman-temannya adalah orang yang mempunyai iman yang luar biasa. Salah satu contohnya adalah pada saat ia menolak makanan dan minuman istana, karena dengan imannya dia percaya bahwa meskipun hanya makan sayur dan minum air saja, dia akan sehat. Mereka akan sehat. Mereka akan tetap kuat. Mereka akan lebih cerdas karena mereka percaya dan beriman kepada Tuhan. Walaupun secara ilmiah hal ini mungkin tidak mudah, tetapi oleh karena iman, Daniel bersama teman-temannya mendapat suatu mukjizat yang terjadi di dalam hidup mereka. Mereka didapati lebih cerdas daripada yang lainnya. Hal yang kedua yang kita pelajari adalah Daniel suka berdoa. Daniel suka berdoa. Menjadi pelajaran terpenting dalam hidup kita, menjadi refleksi terdalam dalam hidup kita. Apakah kita suka berdoa seperti Daniel? Berapa kali dalam sehari kita berdoa? Kita menghitungnya masing-masing. 1 kali, 2 kali, atau lebih daripada itu. Mari kita merenungkan secara pribadi. Dikatakan bahwa Daniel dalam 1 hari berapa kali berdoa? 3 kali dia berdoa. Ketika Daniel taat dan suka berdoa, maka Daniel diberi anugerah daripada Tuhan, yaitu dia dapat menafsirkan dan mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Karena Daniel sangat peka terhadap suara Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita dekat dengan seseorang begitu akrab, maka pasti kita peka mendengarkan suaranya, peka melihat apa yang dia butuhkan. Kalau seorang pasangan kekasih, seorang cowok dan cewek, begitu dekat, begitu akrab, begitu mesra, maka tentunya mereka tahu kebutuhan, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh pasangannya. Begitupun hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Kisah Daniel ini menggambarkan, mencerminkan bagi kita bahwa Daniel begitu akrab dengan Tuhan sehingga dia peka mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Dia peka mendengarkan suara Tuhan sehingga dia diberi hikmat untuk menafsirkan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Melalui doa Daniel, ia boleh memperoleh pengertian untuk mengetahui mimpi-mimpi tersebut. Kepekaan Daniel terhadap suara Tuhan adalah dikarenakan dia sering berdoa. Daniel berlutut, berdoa serta memuji Tuhan sebanyak 3 kali sehari. Kalau kita membaca dalam ayat-ayat seterusnya, dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-11, sana dikatakan bahwa dalam sehari Daniel berdoa 3 kali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang tadi kita pelajari adalah pertama mempunyai iman, yang kedua suka berdoa. Lalu yang ketiga adalah mempunyai integritas. Daniel adalah seorang yang mempunyai prinsip hidup yang begitu kuat dalam hidupnya dan tidak pernah mau kompromi terhadap dosa. Kalau sudah kita membaca pembacaan kita tadi, bahwa memang didapati Daniel tidak mau berkompromi dengan dosa. Dia tidak mau dipengaruhi oleh siapapun. Dia tidak mau memakan makanan dan minuman yang diberikan oleh raja, yang disediakan oleh raja. Dia menolak menyembah patung-patung yang dibuat oleh raja pada saat itu. Dan dia juga menolak hadiah dari Raja Belshazzar dalam Daniel pasal 5 ayat yang ke-17.
banyak tawaran-tawaran yang begitu menggiurkan kepada Daniel, tetapi Daniel tidak mau menerimanya. Dia mau berketetapan, dia mau memegang integritasnya untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia mau berketetapan untuk melakukan apa yang baik, apa yang sudah ditanamkan di negeri asalnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita pagi hari ini mengajarkan kita banyak hal untuk kita kembali mengoreksi pribadi kita. Yaitu Daniel selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Menjadi pertanyaan penting dalam hidup kita. Pertanyaan yang sangat penting dalam hidup kita. Apakah kita sudah mengandalkan Tuhan seperti Daniel mengandalkan Tuhan dalam hidupnya? Atau belum? Pada saat ia ingin menafsir mimpi dan mengalami kesulitan, ia tetap mengandalkan Tuhan. Bahkan saat memperoleh sukacita sekalipun, ia tetap memuliakan nama Tuhan. Ia tidak tergoda pada kenikmatan sesaat yang ditawarkan kepadanya. Tokoh Daniel ini dapat kita jadikan sebagai contoh teladan kita dalam menjalani kehidupan kita di era globalisasi yang semakin maju saat ini. Menjadi pelajaran terpenting untuk kita pelajari. Dengan kemajuan, perkembangan, iptek adalah hal yang baik, namun menjadi sesuatu yang negatif bila kita salah mempergunakannya. Dalam perkembangan iptek yang ada juga bisa menolong kita jika kita mempergunakannya dengan baik untuk hal-hal yang positif. Maka itu juga akan menjadi berkat bagi pribadi kita, bahkan juga menjadi berkat bagi sesama kita. Tetapi kalau kita salah menggunakannya, kita salah menempatkannya, tidak sesuai pada tempatnya, maka hancurlah hidup kita. Bahkan juga orang lain juga yang ada di dekat kita pun akan ikut hancur. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bila kita jauh dari Tuhan, maka kita tidak akan dapat mendengarkan suara Tuhan. Namun sebaliknya, bila kita dekat, selalu bertekun, suka berdoa. Kata orang Kristen, doa adalah nafas hidup. Tapi apakah benar kita meyakinkan, mengartikannya itu dalam hidup kita bahwa doa adalah nafas hidup? Tentu mungkin ini adalah hal yang sulit. Doa hanya tiga huruf, DOA. Tapi sulitnya minta ampun untuk kita lakukan. Ini hal yang sulit. Kita butuh suatu pribadi untuk menolong kita untuk terus menghidupinya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Jauh dari Tuhan berarti jauh dari keselamatan dan beroleh kesukaran dalam hidup kita. Oleh karena itu, hendaklah kita dapat belajar dari tokoh Daniel yang memberikan kita pengilhaman, yang memberikan kita pengertian untuk belajar daripada tokoh Daniel ini. Roh Kudus memampukan kita untuk kita mampu menerapkan, mengaplikasikan akan bagian firman Tuhan ini untuk terus beriman, berdoa, dan kita tetap berketetapan memegang integritas yang ada dalam hidup kita. Sebab ketika kita takut akan Tuhan, maka segala hikmat pengetahuan akan ditambahkan bagi kita. Dikatakan seseorang begitu hebat, pintar, tetapi ketika dia lalai dan melupakan Tuhan, maka jangan kiranya apa yang dia miliki itu nilainya 0. Tuhan Yesus menolong, menyertai, memberkati kita dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami, menegur dan menasihati kami. Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami menghidupi firman-Mu menjadi pegangan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa yang terus mengingatkan kita untuk terus mengandalkan Tuhan. Maka dari itu, mari kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan membuka persembahan, mari kita memuji Tuhan. Kalau harapan. Terima kasih ya Tuhan atas pertolongan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kini kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini ya Tuhan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan dan bisa menjadi perluasan kerajaan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Banyak tawaran yang terus menggoda kita dalam dunia ini. Berliku-liku kehidupan yang kita jalani, bahkan yang kita membuat kita bingung. Maka dari itu mari kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kita dijadikan pelanginya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita puji Tuhan, berliku-liku kehidupan. Kehidupan ini
Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita satukan hati kita. Kita akan mengakhiri pada kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami pada saat ini. Kami boleh datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, boleh menyembah akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah melayakan kami untuk beribadah kepada-Mu Tuhan, bahkan untuk melayani akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Bapa dalam surga, kami juga bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga sampai pada saat ini Tuhan. Itu juga semua karena anugerah-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami anak-anak-Mu semua yang ada di tempat ini, kami sungguh bersyukur untuk nafas yang masih kami bisa hembuskan pada saat ini ya Tuhan. Di tengah-tengah masalah yang kami alami, di tengah-tengah berbagai hal, kesulitan, kelemahan kami, kekurangan kami masih boleh memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya melalui firman-Mu ini ya Tuhan, kami boleh melihat kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Di mana kami boleh melihat ya Tuhan, apa kami terbawa arus di setiap masalah-masalah yang terjadi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu, kiranya Kau terus memimpin kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu Guru Injil Omar Puluf yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Kiranya Tuhan juga terus memakai hamba-Mu ini Tuhan dimanapun ia melayani. Kiranya kekuatan daripada-Mu ya Tuhan Kau karuniakan. Kiranya anak-Mu ini Tuhan Kau pakai secara luar biasa di dalam pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh melayani akan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau terus memberkati mereka, kiranya Kau terus memimpin kehidupan mereka, bahkan memakai talenta-talenta mereka ya Tuhan untuk melayani akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk saudari Farlan ya Tuhan. Tengah-tengah pergumulannya pada saat ini ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan setiap masalah yang dia alami pada saat ini. Dan Tuhan juga menolong, memberikan kekuatan, kesehatan kepada anak-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk ibunya yang ada di Sumba yang sedang sakit pada saat ini juga ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, Kau memberkati, Kau menjamah, Kau memulihkan melalui bilur-bilur ya Tuhan. Kiranya ibunya Farhan ini memperoleh kesembuhan daripada-Mu ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan setiap obat-obatan yang dikonsumsi, bahkan juga dokter yang Kau pakai ya Tuhan untuk memeriksa. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga teringat ya Tuhan untuk anak Cigo yang pada saat ini yang sedang sakit ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu juga ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati anak-Mu ini Tuhan. Kamu jamah juga anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga anak-Mu ini beroleh kesembuhan dan bisa melakukan setiap aktivitasnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kehidupannya ya Tuhan, akan rencana yang ke depan Tuhan dalam persiapan untuk wisuda. Kiranya Tuhan juga memberkati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Gembala kami yang ada di Jakarta pada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Kau memberkatinya Tuhan dalam pelayanannya di Jakarta ya Tuhan. Kiranya Engkau memakai untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Kiranya melalui hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dibenarkan, bahkan kebenaran firman-Mu, Injil-Mu dapat diberitakan ya Tuhan. Bahkan juga bersama dengan istri dan juga Bang Johnson di Jakarta, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Bahkan juga ya Tuhan rencana untuk balik ke Malang, kiranya Tuhan menyertai perjalanan mereka ya Tuhan dari Jakarta sampai ke Malang, sehingga mereka sampai dengan selamat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Kami juga berdoa bersyukur untuk setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang dalam minggu ini yang sudah melaksanakan ujian skripsi ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk mereka. Kiranya mereka juga Tuhan Kau pakai
dimanapun mereka berada ya Tuhan. Bahkan setiap perkuliahan mereka selanjutnya ke depannya, dan Tuhan juga memberkati ya Tuhan. Bahkan setiap hasil-hasilnya kiranya dapat dimanfaatkan, dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami teringat ya Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai, memimpin kehidupan mereka. Bahkan ya Tuhan, kami mohon kiranya kesehatan mereka Tuhan yang selalu menjaga. Kiranya mereka Tuhan dapat melakukan setiap aktivitas mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan-kegiatan selama sepekan, baik itu pedalaman Alkitab, baik itu menara doa, dan juga untuk resi malam puji-pujian, bahkan untuk ibadah minggu depan juga kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati setiap kegiatan-kegiatan gereja Tuhan, sehingga semuanya Tuhan mempermuliakan nama-Mu, bahkan Injil-Mu ini dapat disampaikan ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan untuk setiap media-media yang kami pakai untuk beribadah ini ya Tuhan, baik beribadah secara online. Kiranya Tuhan memberkati alat-alat kami gunakan ya Tuhan. Kiranya semuanya mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Kiranya Tuhan yang terus menolong dan berkati akan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami teringat ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini. Ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu yang memberkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, di mana pada saat ini ya Tuhan mengalami masalah yang sangat besar Tuhan, sungguh luar biasa, yang itu masalah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar, kuasa-Mu lebih dahsyat ya Tuhan. Engkau dapat memulihkan negeri kami, Engkau dapat memulihkan bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Bahkan bangsa-bangsa lain Engkau dapat memulihkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan tangan-Mu juga untuk pemerintahan kami Tuhan, dari presiden sampai ke daerah-daerah RT RW. Ya Tuhan memberkati mereka ya Tuhan, memimpin kehidupan mereka, di dalam mereka memimpin bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kiranya mereka mendedikasikan diri mereka ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini, sehingga negara ini menjadi negara yang maju dan berkembang ya Tuhan, bahkan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu, dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk Yayasan Pengharapan Rumah Damai. Kiranya Tuhan berkati yayasan ini, kiranya Tuhan memakai yayasan ini untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan-Mu untuk setiap pengurus-pengurus. Kiranya Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja MC Pengharapan Malang. Kiranya Tuhan berkati gereja ini juga ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memimpin gereja ini Tuhan, rencana-rencana ke depannya, bahkan rencana pembangunan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Bahkan juga ya Tuhan, segala kebutuhan yang dibutuhkan, kiranya Tuhan mencukupkannya bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini ibadah kami Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhirinya. Bahkan juga ya Tuhan, dan kami akan pulang dari tempat ini. Kami menyerahkan dalam tangan perjalanan kami ya Tuhan, dari tempat ini ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, menyertai kami dalam perjalanan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh sampai ke tempat kami dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Ini doa dan harapan kami, dan kami mengakhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini akan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita berdiri. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan berkati kita demikian. Kasih dari Allah Bapa, cinta daripada Yesus Kristus, penghiburan dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai dan memimpin kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
kita boleh melaksanakan ibadah kita pada pagi hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada pengumuman warta lisan. Pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 ada pendalaman Alkitab dimulai jam 6 sore, yang dipimpin oleh Guru Injil Ayub Prianando STH. Masih sama live di Facebook MC Pengharapan Malam. Mari bersama-sama bergabung dalam pendalaman Alkitab ini melalui siaran langsung. Dan pada hari Rabu 12 Agustus 2020 ada menara doa pelayan, doa puasa, dan doa misi. Dimulai juga jam 6 sore, yang dipimpin oleh Guru Injil Oma Punuf STH. Masih sama live dari Facebook MC Pengharapan Malam. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kami mengajak untuk terus bergabung di dalam doa ini. Baik juga ada pergumulan-pergumulan dari Bapak. Sekali lagi, baik juga ada doa-doa dan pergumulan dari Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita doakan bersama-sama, bisa menghubungi kami untuk kita doakan. Dan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 ada resi atau renungan singkat dan malam puji-pujian. Kita memuji memuliakan nama Tuhan melalui ibadah ini yang dengan tema yang sama, masih ada Yesus, masih ada jawaban, masih ada Yesus, masih ada harapan, yang dipimpin oleh Guru Injil Ayub Prianando STH. Masih sama live dari Facebook MC Pengharapan Malam. Dan kembali lagi pada hari Minggu, minggu ke-3 di bulan ini, tanggal 16 Agustus 2020 ada ibadah raya jam 9 pagi yang firman Tuhan dibawakan oleh Guru Injil Krisnawati Duha STH. Masih sama live dari Facebook MC Pengharapan Malam. Bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang ingin didoakan konseling secara pribadi, konseling dan pemberkatan nikah, katekisasi, baptisan, pelayanan kedukaan, bisa menghubungi di nomor 081326483348. Sekali lagi 081326483348. Sekretariat MC Pengharapan Malang. Mengingatkan juga untuk hari ini ada pembelajaran katekisasi mulai jam 11 pagi, 11 atau setelah ibadah. Dan juga minggu depan masih ada juga katekisasi di jam yang sama dan di hari yang sama. Sekian warta lisan, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Tuhan berkati kita semua. Salam.